selamat pagi dan semangat pagi. Disinilah juara. Perkenalkan, nama Ibu Saldia Kartika. Kalian boleh panggil Ibu Dia. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk melakukan pembiasaan yang selalu kita lakukan ya. Sudahkah kalian membaca atau mendengar berita akhir-akhir ini? Kalau kalian perhatikan, begitu banyak bencana alam yang terjadi, seperti banjir di Bogor, longsor di Malang, gempa di Pacitan, dan lain-lain. Tahukah kalian apa itu bencana alam? Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa bencana alam, di antaranya tanah longsor, banjir, dan gunung meletus. Yang pertama itu adalah tanah longsor. Bencana tanah longsor terjadi karena tanah bergerak. Tanah bergerak karena bercampur dengan air hujan. Tanah bergerak karena tidak ada pepohonan yang bisa mengikat air. Jadi, tanah longsor disebabkan penebangan pohon-pohon di hutan karena keserakahan manusia. Bencana longsor pernah terjadi di Sumedang baru-baru ini. Tanah longsor sangat merugikan manusia, banyak korban yang meninggal dan kehilangan harta. Ada beberapa cara yang dilakukan apabila kita terkena bencana tanah longsor, yaitu pertama, usahakan jangan membuat rumah atau tempat bekerja di bawah tebing. Yang kedua, kalau sudah terjadi longsor, cepatlah lari menjauh dari tempat longsoran. Kalau tidak sempat keluar rumah, berlindunglah di bawah meja. Yang ketiga, biasanya longsor menimbulkan suara gemuruh. Menjauhlah dari asal suara gemuruh itu. Yang keempat, pilih tempat lari yang aman, yaitu tempat yang agak tinggi dari tempat kita berada. Yang kelima, pada waktu berlari harus hati-hati. Yang keenam, ambil barang yang dekat, siapa tahu berguna. Yang ketujuh, turuti bimbingan dan perintah orang tua. Yang kedua yaitu banjir. Bencana banjir disebabkan karena deras hujan yang sangat tinggi. Bencana banjir bisa membahayakan manusia. Di lahan yang gundul, tidak banyak yang masuk ke dalam tanah. Air yang mengalir di permukaan akan lebih banyak. Air tidak tertampung oleh sungai. Akibatnya, air meluap keluar sungai. Luapan ini akan melanda daerah di sekitarnya meluap. Meluapnya air sungai karena tidak tertampung disebut banjir. Nah, terakhir yaitu gunung meletus. Bencana gunung meletus terjadi karena adanya tekanan dari dalam tanah. Di dalam tanah itu ada cairan yang panas sekali. Pada bagian bumi yang lemah, tekanan itu mendorong bumi sehingga menonjol keluar. Itulah gunung. Kalau tekanan itu semakin kuat, akan terjadi letusan yang biasanya disertai dengan cairan panas dari dalam tanah yang disebut magma dan lumpur panas yang disebut lahar panas. Tanda-tanda gunung meletus yaitu terjadi gempa, asap yang keluar dari gunung, hewan-hewan di puncak gunung turun. Bencana membawa penderitaan pada penduduk. Para penduduk yang terkena bencana akan mengungsi. Mereka tidak bisa bekerja. Mereka menderita kekurangan makanan, tempat tinggal kurang baik, banyak yang jatuh sakit. Coba kita rasakan kalau kejadian itu menimpa kita. Kuatkah kita menahan derita demikian? Maka dari itu, bantulah mereka dengan berdoa dan juga menyisihkan sebagian harta kita. Bagaimana agar bencana alam tidak berulang? Kita bisa memulainya dengan langkah-langkah sederhana, yaitu
merawat dan memelihara lingkungan, menghindari kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup, menanam tanaman yang cocok dan mempunyai akar yang kuat, serta tidak membuang sampah sembarangan. Sekian dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan kita terhindar dari berbagai macam bencana. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.